Ciao Sang Hao, selamat pagi. Ni Hao, apa kabar semuanya? Ni Men Hao Ma. Oke, anak kelas 1 hari ini ketemu lagi sama Lao Tse, Alex ya. 今天我们有学汉语，好，我们看我们的书。Hari ini kita mau baca bahasa Mandarin ya. Yuk kita buka bukunya ya. Oke, kita masih masuk di dalam pelajaran tema 3 ya. Ya, yuk kita buka bukunya. Lalu juga buka bukunya ya. Oke. Nah, ini buku pelajaran 3 ya, tema 3. Lalu percaya semua sudah mengisi artinya di bawah sini semua ya, ada diisi ya. Pelajaran 3, lalu coba baca sekali lagi ya. 第三课，老师您好，ya. 老师您早，你早，老师您好，你好，老师再见，再见。Nah, di sini artinya apa? Coba, siapa yang bisa? Ya, Lause, selamat pagi. Nah, kata gurunya ini, kata Lausnya, selamat pagi. Nah, Lause, halo. Nah, lalu jawab gurunya apa? Halo, gitu ya. Terus yang ini, Lause zaijian, guru zaijian. Ya, sampai jumpa guru ya. Sampai jumpa ya. Ini Lause percaya semua sudah bisa ya, sudah hafal, sudah lancar ya. Sudah kemarin Lause lihat latihan dari kosakatanya sudah dapat 100 semua rata-rata. Oke, nah hari ini kita masuk ke sini ya. Nah hari ini ada beberapa yang harus kita pelajarin. Ya kalau nggak salah ada 3 bagian. Oke, bagian yang pertama itu adalah radikal. Ya, apa itu radikal? Radikal itu adalah komponen dari tulisan Hanse nih, ya. Hanse ini kan banyak terdiri dari guratan-guratannya. Nah, tulisan radikal ini yang pertama adalah kita kenal dengan kata towel. Ya, towel itu bahasa Inggris yang artinya adalah anduk ya. Atau bisa dibilang napkin juga bisa, ini kain ya. Nah, ini ya adalah bagian dari tulisan-tulisan Hanse ini ya. Nah, anak-anak kelas 1 kali ini kita mengenal terlebih dahulu tulisan Hanse itu seperti apa sih. Wah, kelihatannya rumit ya. Kayak begini coret-coret nih. Ternyata tidak ya. Nah, karena nanti kita setelah menguasai radikal ini, nah ini adalah kata-kata tulisan-tulisan ini adalah kata-kata Hanse yang sering dipakai nih kayak gini, towel yang kita bilang adalah napkin ya. Nah, atau anduk ya. Nah, ini heart. Nah, ini bagian dari mana? Lalu selingkarin ya di sini ya. Ini nih tuh, ini. Ya, heart yang mana? Heart yang ini yang di bawah. Ya. Terus ini adalah sun, artinya adalah matahari, nah yang atas nih ya. Nah, ini standing person, nah ini orangnya lagi berdiri nih, tuh sebelah kiri ya. Ini akan sering sekali dipakai nih ya. Lalu ini ada female, ya female itu adalah artinya perempuan. Nah, anak-anak, coba kita mengenal 5 dulu dari radikal di bab 3 ini, ya di tema 3 ini. Nah, coba kita ambil pensil dan buku kotak-kotak ya. Yang pertama ini kita kenal adalah towel. Yuk kita nulis sama-sama ya. Ya, kita nulis sama-sama ya. Kita nulis sama-sama di buku kotak-kotak. Lause juga buka buku kotak-kotak Lause ya. Nah, ini. Yuk kita tulis yang pertama ya. Yang pertama itu adalah napkin atau towel ya. Terus begini 1, 2, 3. Nah, ini kamu tulis di sini. Nah, bisa dikasih tanda panah. Di sini adalah towel ya. Kamu tulis di sini adalah towel. Towel. Oke ya, towel. Kemudian nomor 2 itu adalah heart ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah heart ya. Oke. Heart. Oke, heart. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Itu adalah sun, matahari ya. Bikin kotak. Diisi 1 garis, ditutup. Ya, itu adalah sun. Ya,
sun matahari. Ya, oke. Nah ini. Lalu yang keempat itu adalah standing person. Atas ke bawah miringnya terus angka 1 gitu ya. Oke. Ini adalah standing person. Standing person. Ya, standing person. Oke, ya. Dan yang kelima adalah female. Nah, bikin sudut begini, garis miring lalu mendatar ya. Ini adalah female ya. Female. Female. Nah, ini adalah perempuan. Oke. Nah, ini cukup kamu catat di buku kata-kata kalian ya, satu kali aja ya. Ini untuk mengenal dari radikalnya. Oke, bisa ya. Kita kenal ini pertama apa kita kenal ini tulisan ini adalah towel. Ini adalah heart. Ya, ini adalah sun, ini adalah standing person. Ya. Oke. Kita kembali ke buku kita ya. Oke. Nah, setelah kita mengenal radikal ini, kita akan mengenal, kita lihat halaman selanjutnya, halaman 12 yuk. Halaman 12. Nah, ini. Nah, ini adalah kita mengenal struktur tulisan Hanzi. Ya, tulisan Hanzi itu terdiri dari bagian mana aja. Nah, ini adalah bagian kiri. Nah, ini adalah bagian kiri nih, ya, yang ini adalah bagian kiri, yang ini adalah bagian kanan. Ya, maka di sini ada dikasih garis titik-titik nih, lihat nggak titik-titiknya itu. Ya, ini adalah bagian kiri dan kanan. Ya, nah ini jadi dibagi dua nih, tulisan ini nih, how ini. Ya, kiri yang female, yang kanannya adalah radical sun. Ya, nanti kita belajar juga radical sun. Yang cow ini ada dua bagian juga, atas, ya. Ini atas, dan ini adalah bawah, ya. Nah, ini jadi bagi dua nih tuh, gitu, ya. Oke. Lalu ini, nah kalau nin itu adalah bagiannya ada 3 ini, tuh kiri atas, ya, ini kiri atas, ya, kanan atas, sama bawah, ya, gitu ya. Nah, ini tuh bagiannya 3 tuh, gitu, ya, oke. Lalu yang ini itu ada dua bagian ya. Ini ada radikalnya, radikal knife. Nah, ini ada napkin yang tadi kita belajar nih, itu napkin ya. Oke, dua bagian seperti ini ya, yang kirinya, lalu yang kanannya ya. Oke. Lalu untuk lau sendiri itu cuma yang bawah ini pojok sendirian itu ya. Ini pojok sendirian ini. Jadi di sudut seperti ini. Oke. Nah, anak-anak kita latihan sekarang di sebelah kanannya. Nah, ini sen. Ini di bagian sen, yang artinya apa? Senme, ya. Nah, ini ada berapa bagian nih? Ini ada standing person kan, radikalnya. Ada berapa bagian? Nah, ini adalah bagiannya 2 ya. Ayo sama-sama anak-anak yuk kita bagi 2 bagian ya. Kiri dan kanan, seperti itu ya. Lalu yang sing, ini ada 2 bagian, 2 bagian juga. Ya, yaitu ada bagian atas dan bagian bawah. Ini ada radical sun. Jadi kita bikinnya gimana? Seperti ini. Ayo sama-sama kita garisin ya. Oke, yang ketiga ini juga bagian 2 bagian kiri dan kanan. Bisa ya? Ini ada female ya, kiri dan kanan. Nah, ya. Ini kita mengenal bagaimana struktur dari tulisan Hanzi. Ada 2 bagian ya, kiri dan kanan. Ya. Oke, yang ini kau. Nah, kamu lihat ini. Ini kurang lebih hampir sama kayak yang ini nomor 5 nih, lau. Jadi ada sudut. Nah, ini sudutnya kita bikin yuk, sudut di sini ya, pojoknya ya, gitu ya. Oke, dan yang kelima, seperti nomor berapa ini? Nah, seperti nomor 3 ya, dia itu ada bagian atas yang dibagi 2, kiri dan kanan. Lalu bawahnya itu adalah ini ya, bagian bawahnya adalah bagian kiri atas, kanan atas, dan bagian bawah. Oke, ya. Nah. Ini adalah bagian strukturnya. Oke, selanjutnya kita lihat di bawahnya ini. Nah, di bawah ini cuma suruh mengisi tulisan Hanzi saja, mudah ya. Musisi bisa ya dikerjainnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini anak-anak bisa melihat di sebelahnya kalau tulisannya lupa. Di halaman 13 ada nih 1, 2, 3,
7, 8, 9, 10. Silakan dipenuhi aja ya. Ini silakan diisi ya untuk latihan ya. Tulis saja ya, tulis pingin di atasnya. Jangan lupa ini R. Lalu di bawahnya R gitu ya. Kalau ada kedua A gitu ya. San udah se ini U. Gitu ya, U. Dan ada yang ketiga nih U. Manusia bikin T, bikin sudut, garis bawah, ya. Dan begitu dan seterusnya. Oke, itu halaman 13. Nah, kemudian kita lihat halaman selanjutnya. Nah, ini. Ya. Oke. Oke, ini halaman 14 saya langsung tungguin. Ya, udah ya. Nah, ini adalah bagian yang penting juga. Ini mengajarkan kita bagaimana menulis guratan. Ya, ini cukup mengenal saja. Kalian perhatikan. Yang pertama itu, kita kalau buat bagian tulisan mendatar, horizontal itu yang pertama. Jadi kita harus selalu bikin mendatar terlebih dahulu, baru menurun. Itu adalah aturan yang pertama. Ya, rule number 1. Ya, itu aturan. Jadi selalu bikin mendatar dulu, baru menurun. Yang kedua, itu kita bikin dari atas selalu ke bawah ya, dari atas ke bawah. Jadi atas, tengah, terus bawah. Nah, ya. Kemudian aturan yang ketiga ya. Aturan yang ketiga itu adalah ini ada dua bagian, kiri dan kanan. Kita harus bikin, nah ini kita bagi dua, bagian kiri terlebih dahulu, setelah selesai kiri baru bikin yang kanan. Gitu. Jadi menurutnya kita beresin dulu kiri dulu, seperti ini. Ya udah selesai kiri baru kanan selesai. Gitu, ya. Oke. Nah, ini aturannya yang ketiga. Yang keempat. Nah, ada tulisan seperti ini adalah aturannya kita bikin tengah terlebih dahulu. Ya, baru sebelah kiri dan kanan. Ya, langsung bikin miring nih ya. Ulangi ya. Membagus. Nah, gitu ya, kiri dan kanan. Tengah terlebih dahulu, kiri dan kanan. Dan yang kelima, ini adalah aturannya kita bikin kotak. Ya. Nah, jika kotak itu ada isinya, kita harus isi terlebih dahulu. Ya, kita isi dulu terlebih dahulu ini. Nah, kalau sudah diisi, baru ditutup. Nah, seperti kita makan kue. Kalau makan kue, mulutnya buka dulu. Masukin kuenya, baru ditutup mulutnya kita kunyah ya. Oke, ya bisa ya. Oke, nah ini kemudian bagian konstruk. Nah, ini untuk suruh menghitung. Nah, tadi kita banyak belajar sekali ya. Bagian pertama itu tadi ada radikal, kedua ini untuk aturan cara menulis Hanse. Nah, ini adalah cara menghitung, ya menghitung. Nah, ini guratan ada berapa sih? 1, ada dua guratan. Nah, ini ada berapa guratan? Coba kita sama-sama lihat sini. 1, ya ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi ada 4, ya. Kalau ini 1, ini 2, nah gitu ya, ini 1, ini 2, ini ada 2. Yang lainnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nanti ini kita akan sering latihan. Ya, ini untuk mengenal saja dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 juga. Ya. Ini guratannya nih 1, 2, 3, diisi dulu, ditusuk, baru dipotong. Wah, beda begini aja jelek tulisannya. Oke, orang nggak usah bikin samping deh. Ini 1 dulu, ini 2, ini 3, 4, 5, ini baru 6. Ya. Oke, ini untuk menghitung guratan. Nah, jadi ada 3 bagian yang tadi kita pelajarin, yaitu yang pertama adalah radikal. Yang ini kita kenal radikal ya. Nah, kemudian kita mengenal juga bagaimana aturan menulis dari Hanse. Nah, ini bagiannya struktur. Nah, jadi Hanse itu terdiri dari bagian kiri dan bagian kanan. Ya, juga ada kiri, kanan, dan bawah, atas, bawah juga, gitu ya. Dan sudut. Nah, ini baru sebagian ya. Kemudian juga kita belajar yang ketiga itu adalah bagaimana menulis aturannya. Adalah aturan dalam menulis Hanse mendatar terlebih dahulu, terus menurun.
ya. Dan ini adalah kita menghitungnya. Setelah kita tahu aturannya, kita tahu pasti bisa menghitung. Ya. Oke, untuk yang terakhir adalah kita latihan. Nah, ini apa sih bacanya? Masih ingat tidak? Nah, kalau tidak, kalau masih lupa, bisa lihat ke depan ya. Nah, ini bacanya apa ya? Nin Chao. Nah, kamu tulis di atas ya. Nih, nggak usah pakai ketik, biar bagus tulisannya. Nin Chao. Oke, nah kamu tulis di sini sampingnya. Gurunya bilang apa? Ni Chao, gitu ya. Oke, Hansnya nggak usah tulis dulu lah ya. Oke, terus ini apa? Yang nomor 2. Ini adalah Cai Qian. Cai Qian. Ini kalau orang bilang Cai Qian, bilangnya apa lagi jawabnya? Ya, betul. Cai Qian juga ya. Oke, yang ketiga. Ini adalah Nin Hao. Ya, kalau ada orang bilang halo, nah ini gurunya jawabnya adalah halo juga apa? Ni hao. Kenapa sih muridnya pakai nin? Kenapa gurunya pakai ni? Bedanya apa Lause? Nah, nin itu adalah untuk orang yang dihormati, ya, untuk orang yang kita lebih tuakan, ya. Jadi seperti papa, mama, guru, nah itu pakai nin. Ya, nin hao. Nah, kalau gurunya atau kita sesama, jawabnya itu pakai bilangnya pakai ni, ya, ni hao. Sesama atau lebih kecil atau lebih muda itu pakai ni aja cukup, ya. Oke. Nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyain? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, ini latihan juga halaman 15 yang bawahnya. Nah, ini harus bisa baca ya. Ini ada tulisannya Cio, artinya apa? Ayo baca dan artikan. Ya, Cio artinya adalah 9. Liu, apa artinya? 6. Ni, kamu. Ci, 7. Cai, itu lagi. Nin, Anda, untuk orang dihormati. 4. 10, itu adalah 10. 5. 2. Cao, pagi. Jian, ya ini ketemu atau jumpa, ya, cai jian, sampai jumpa, ya. Oke, dan demikian hari ini kita sudah selesai mempelajari tema 3. Nah, minggu depan kita akan belajar lagi materi yang baru, ya. Oke, sampai di sini langsung jelaskan. Jika masih kurang jelas, silakan diulangi kembali video pembelajaran ini, ya. Cai jian, cai jian.